Begini Mas, ada kodrat, ada wirada. Ada kodrat, ada wirada. Bukan berarti saya mengaku. Ketika Nabi Nuh itu sebelum terjadi amnesti Allah tahap kedua, tahap satu ya. Kira-kira andai kata Nabi Nuh itu diikuti sarannya oleh umatnya, kira-kira terjadi amnesti Allah apa enggak? Salam mulia Mbah. Nah niki ceritane kula kepengin usul lah. Kan nonton asal nonton usul lah. Kula niki usul mawon rin. Usul kondisi sudah seperti ini nggih. Ekonomi banyak orang merasa kalut dengan ekonomi. Terus budaya juga banyak orang yang tresna budaya juga kalut karena budaya semakin kesini semakin redup juga gitu. Nah, belum lagi dalam situasi pandemi kan tambah bingung juga itu orang-orang. Dengan kata lain, jenengan itu selama ini banyak bikin konten yang ini, yang itu, yang apa lah. Adakah solusi lagi, Mbak? Jadi istilahnya tidak, ya kalau kita lihat-lihat komentar orang-orang juga itu istilahnya tidak sekedar menuding ini menuding itu, tapi kita juga butuh solusi. Menurut panjenengan apa yang semestinya dilakukan? Tapi uluk salam yo atu bagyo wis Nusantara. Wong wilahing Jatinugoni ajat-ajat lugu Nusantara, tabe uluk salamulnya. Saya akan mengatakan, mengkomentarkan, namanya penonton sepak bola kan, ya dia kan nggak memainkan, hanya menonton, keprok, kratombok, begitu loh. Tapi ya saya hormati juga karena apa, memberikan apa kritik yang bagus, apa dan sebagainya, itu namanya komentar. Inti dari pertanyaan itu kan, wajah mau ngomong tok, kamu jangan lo nggak usah cuma bicara begitu loh ya. Okay. Namun pembicaraan itu kan bisa dilihat, ini orang kewong wis ngelakoni apa durung, kira-kira begitu. Jadi kalau tak kenal makalah tak sayang, sekali lagi tak kenal tak sayang. Namun dengan apa ibaratnya wis mumet iki kepriwe carane mengon selamat begitu kan, intinya seperti itu. Ini kan kondisi sudah mumet, negara sudah utangnya tumpuk-tumpuk, rakyatnya juga utangnya tumpuk-tumpuk, ceplek melek, jam 9 pagi bang harian datang, nanti siang mingguan datang, nanti sore lagi bulanannya belum dan sebagainya kan. Nggak dianggapnya ini sudah gemah ripah lojinawi gitu, otomatis kan jawabannya belum kan. Lalu bencana, lalu lagi sudah bencana, ekonomi korat-karit, sementara masih dihantui harapan-harapan yang semu karena situasi pandemi kan, seperti itu kan. Jadi kalau saya jane, kalau kita sebenarnya kalau kita berkiblat kepada keluhuran, sebab Jawa itu adalah tumbuh kudu ana tutupe, tumbuh menangi tutup kudune. Saya akan mengatakan janganlah pada ikut-ikutan. Artinya begini, kita orang Jawa semestinya tabiatnya tabiat Jawa, orang Nusantara tabiatnya tabiat Nusantara. Ketika yang sudah demikian, berkatalah kamu kepada gurumu. Maaf ya, saya enggak mengatakan gurunya adalah syekh, itu syekh siapa itu, bukan. Berkatalah kepada gurumu yang setiap mungkin minggu engkau mengadakan apa semacam pengajian. Nun sewu, maaf ya kalau kiai niki kok kula terus saya pun lah kok malah pandemi kepripun cara, intinya bagaimana cara mengusir pandemi gitu loh, cara kasare gitu. Artinya kita itu memang sedang kesasar negara yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang bertabiat yang sudah tertata. Kita sedang terkoyak, kita sedang terkikis begitu, namun tidak terasa
kalau saya tadi bagaimana untuk selamat, kita kembali kepada tumbuh kudu ana tutupe. Jadi intinya janganlah engkau mengasih makan kambing dengan daging. Bisa dipahami ya. Ini bumi Jawa, nun sewu, dengan doa-doa cara dari manca praja mungkin tidak cocok. Sekali lagi saya katakan, ini bumi Nusantara. Mungkin dengan doa-doa dan yang diimpor dari sana, dari sini, saya tidak menuding Jazirah Arab, saya tidak menuding India, tidak. Kita sedang kehilangan jati diri, apa yang ada itu sedang kehilangan. Ya, sedang tidak diluhurke. Tidak diluhurke itu tidak diwongke apa ya. Jadi saya pernah mengatakan, mengapa bangsa ini kok mengagungkan ya, yang diagungkan, yang diberi pujian itu adalah bangsa lain. Bangsa ini hampir atau nyaris tidak pernah memuji, tidak pernah memberikan pujian terhadap leluhurnya sendiri. Ini artinya saya akan mengingatkan sesungguhnya dalam hal seperti ini, pandemi itu ada kidung tertentu namanya kidung rahayu atau kidung ayu. Kalau memang kita itu mengingat kepada warisan spiritual leluhur kita, semestinya dalam hal pandemi seperti ini, menungso saiyek saeko kapti itu gimana itu? Saiyek saeko kapti, seksama, guyub rukun, mengadakan kalau dulu itu ruatan, ngeruat ruwete jagat. Lah, karena ruatan ini nanti mungkin ditangkap kayak Habib Rizik gitu, banyak orang gitu loh, karena berkerumun, pasal pengerumunan. Cukuplah saya ada sebuah kidung ya, akan saya kidungkan semampu saya ya, sebisa saya, karena saya itu bukan seniman tapi saya bisa mengkidungkan, sedikit mengkidungkan, walaupun saya bisa seni tapi saya nggak profesi sebagai seniman gitu. Ada baiknya kita setiap malam tidur selepas jam 12 malam, dan sebelum tidur mengkidung dulu. Kurang lebihnya demikian. Ono kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara, dohna ing bilai kabeh. Jin setan datan purun paneluhan tenung tan wani, miwa panggawe ala gunane wong luput, agni atemahan tirta maling arta tanono ngarahing mami, tujuh tutupan sirno. Ya kurang lebihnya ditafsirkan sendiri. Kalau yang orang Jawa itu kan mungkin bisa, tapi untuk ya ono kidung rumeksa ing wengi, artinya ada tembang. Tembang itu kan berasal dari hati yang paling dalam. Tembang ini bukan berarti tembang seperti sekarang itu tembang yang dangdut, itu bukan. Tembang itu adalah berkiblat kepada mocopat, membaca kiblat tapat kita, lalu dia jadi kidung tembang, ya, tembang yang melantunkan, yang ibaratnya merindukan sinergitas manusia dan alamnya gitu. Ono kidung rumeksa ing wengi, mereksa atau melantun di tengah malam. Ya, teguh ayu luputa ing lara, supaya kita teguh dan selamat. Luput tidak kena rasa sakit. Luputa ing lara dohna ing bilai kabeh. Bilai itu bahasa Indonesianya apa? Bilai mara bahaya ya, jauh dari mara bahaya semua, begitu. Luputa ing lara dohna ing bilai kabeh. Jin setan datan purun, artinya jin dan setan atau tuyul, siluman, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lan sapanunggalane datan purun, tidak mau. Datan purun, panelukan, tenung. Tenung itu adalah bikinan, kalau kata orang kiai ya dukun. Nah sekarang kan nasibnya dukun kasihan banget nih, sudah dilecehkan oleh para, bahkan YouTuber itu banyak yang melecehkan dukun nih, ya kan? Harusnya perlu usul. Tidak semua dukun itu begitu gitu loh maksudnya, ya. Jadi
tenung, kembali lagi tenung itu kan dikenal buatan dukun, santet, ilmu hitam lah, sihir gitu, karena dia nggak mengenal sihir, dia mengenalnya kan ya sekarang kan apa-apa suci kalau mereka, sampai ya pokoknya nggak mau makan kalau nggak suci orang sekarang. Seperti itu kan, jadinya tenung itu buatan manusia itu tanwani, panelukan tenung tanwani miwah manggaweolo gunane manungsa luput. Kita mengakui bahwasanya kita itu tempatnya salah atau keliru ya. Luput itu kan keliru ucap, keliru bertindak gitu. Kita mengakui, harus jujur. Kita nggak perlu kita mengaku benar, apanya kita yang benar, begitu loh maksudnya. Jadi gunane manungsa luput agni atemahantir itu artinya mara bahaya dari api, gunung meletus caranunya, atau mungkin kebakaran, agni, dan air, kebanjiran. Agni atemahantir itu maling ardo itu maling yang keras, curas apa ya, pencurian disertai kekerasan itu apa, maling ardo tan ono ngarah ing mami. Dilalah maling itu ada kadal lari gitu terus takut, atau mungkin dilalah hawanya ngantuk jadi nggak jadi mencuri gitu. Maling ardo tan ono ngarah ing mami. 7 duduk pansirno. 7 duduk itu ya bikinan santet juga, namun cenderung kepada arah santet itu sakit mas. Kalau santet kan setahu saya itu ada 2, perlahan-lahan atau spontan gitu loh. Jadi kalau buatan manusia itu ibaratnya jailan aja, ada 7 duduk, ada tenung. Kalau tenung ini yang spontan, 7 duduk ini yang tersayat perlahan-lahan dulu. Contoh melalui melembung terus bernanah, atau ini 7 duduk pansirno. Artinya 7 duduk itu tidak temama pada diri kita dan keluarga kita. Lah dulu ketika kita itu kalau blessing kalau bantai itu ya, itu biasanya kepala keluarga yang membaca, atau andai kata itu ya ibunya janda, lalu ke air, lalu di blessing kepada anak turunnya. Ya satu aja tiap rumah itu cukup sebenarnya untuk mengkidungkan itu, sehingga tidak terjadi kekonyolan apa sekarang mungkin perlu ini perlu itu atau asiman dan sebagainya. Tapi ini saya berbicara secara tradisi ya, tradisi kita sebagai orang Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya sebenarnya punya obat tertentu gitu. Jadi rasanya kalau kita tuh terlalu apa-apa impor nanti akan makin tidak ada solusi. Sekarang vaksin saja kan katanya ada yang kena itu divaksin nggak sembuh katanya, tapi ya kan. Jadi kalau kita itu kembali kepada harkat dan martabat spiritual asli Nusantara, niscaya kita tidak akan selalu kebingungan, tidak akan selalu ibaratnya akan ada kebimbangan, lalu kita selalu bertanya ke sana kemari tanpa ada solusi. Niscaya kita akan menjadi orang yang selamat. Nyatanya Mbak, ini agak hakikat ya. Tuhan itu kan satu Mbak, dan maha mendengar begitu. Jadi kita mau berdoa dengan bahasa apapun, dengan mantra atau dengan lafal seperti apapun, kan niscaya Tuhan lebih mengetahui. Lah kok kenapa tadi bumi Nusantara itu kurang pas atau kurang cocok kalau dengan kalimat yang berasal dari luar Nusantara gitu. Kalau kira-kira orang membaca bahasa kita orang Jawa, ada orang berbahasa Sunda, kira-kira tumus ngati nggak? Maksud nggak? Gitu loh. Yang diterima manusia itu apanya kalau berdoa? Yang diterima kan ketulusannya, kesungguhannya, kemurniannya. Lah ketika berbahasa kita, saya orang Jawa nggak bisa bahasa Sunda, saya berbahasa Sunda, kira-kira gimana? Nggak tahu artinya, gitu. Kira-kira kita kusuk nggak? Maksudnya gitu loh. Lah kalau kita nggak kusuk, nggak tahu artinya, nih saya juga nggak sampai begitu loh. Kalau budaya ritual kita tahu bunga dan kemenyan, maksud ya kita tahu untuk menyambung ke sana. Dan sesuai dengan literasi, sesuai dengan bukan literasi ini ya, sesuai dengan legendanya, ini adalah kita mau menghubung dengan yang bil gaib. Kalau di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya tetap diperlukan bunga dan kemenyan. Lalu ujuk-ujuk ada tamu datang mengatakan itu adalah mengundang jin setan, dan dia sendiri saya yakin tidak mengetahui setan.
Bisa dipahami ya. Saya yakin, taruhlah maaf kata itu ada ya, saya pernah melihat di YouTube juga, katanya membuang santet. Yakin demi Tuhanku, saya mengatakan bahwasanya itu adalah maaf kata rekayasa. Saya yakin itu rekayasa. Dan apalah untungnya jikalau memang engkau bisa, ya, jikalau engkau memang bisa. Sekarang maaf itu, kalau saya andai kata ada yang menawari, bisakah kamu menghilangkan corona? Saya akan berkata, saya bisa. Saya bisa, tapi saya tanpa memusuhi. Saya bisa, gitu loh. Nah ini terkait itu lagi nih, terkait pandemi itu kan, terus ada yang terkait juga di Sabtu Balon Nabi Janji itu kan, panjenengan juga udah beberapa konten itu berkali-kali menyampaikan kalimat tandas yang panjenengan sampaikan, bok arbi rokat kayak apa baik guys, tidak bisa lah istilahnya seperti itu. Begini mas, ada kodrat ada wiradat. Ada kodrat ada wiradat, bukan berarti saya mengaku ya. Apabila itu memang ketika Nabi Nuh itu sebelum terjadi amnesti Allah tahap kedua, kira-kira tahap 1 ya, kira-kira andai kata Nabi Nuh itu diikuti sarannya oleh umatnya, kira-kira terjadi amnesti Allah apa enggak? Kira-kira begitu loh. Mungkin tidak. Mungkin tidak ya. Andai kata ketika akan perang Badar, lalu umat itu percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kira-kira terjadi perang enggak? Tidak. Tidak kan? Lah begitupun maksudnya. Saya bukan berarti mengaku. Saya menyampaikan ini loh yang namanya corona, cukup dengan kunir dan apu, gunakanlah, nggak usah pakai anggaran. Nggak usah pakai anggaran, artinya bisa menanam sendiri. Jenang selo itu namanya apu atau enjet atau sirih, itu bisa selesai, sudah dipakai aja ke pasar, pakai itu, nggak usah pakai masker. Saya berani berkata, dan apabila ini diterapkan kok masih belum mampu, saya berani tanya lagi kepada Yang Maha Hidup. Begitu loh. Saya berani tanya lagi, kenapa seperti ini masih terjadi? Saya ini bukan nabi, ya, bukan pula wali, tapi kita itu orang Jawa itu punya tata cara, begitu loh. Jadi tata cara inilah yang patut kita uri-uri. Artinya pakem ini jangan sampai hilang, terkikis, lalu kita menjadi bangsa yang rapuh. Ketika kita kehilangan seperti ini, yang namanya mendoakan corona juga nggak bisa, banjir juga nggak bisa, ya, puting beliung yang nggak bisa, gitu loh. Ya kan? Makanya saya pernah mengatakan, kalau dulu setiap kabupaten ada singkir banyu, singkir geni, singkir angin. Saya itu orang Jawa punya tata cara. Artinya, maaf kata, orang Jawa itu juga punya ilmu yang namanya, kata itu ngerokok sukmo lah. Kalau kita ya berdikir tengah malam gitu aja lah, ngerokok sukmo. Kita punya tata cara untuk bertanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Gaib, kepada yang Maha Hidup, gitu loh. Namun rasanya kan enggak, nanti maaf kata, saya kemungkinan wah nanti ya saya nggak disibukkan, nanti Badan Penanggulangan Corona tidak disibukkan, bisa jadi begitu mas, bisa jadi loh. Makanya taruhlah, kenapa mesti buang-buang yang demikian begitu loh, sedangkan saya yakin, makanya saya pernah mengatakan ya, Badan Penanggulangan Bencana seyogianya diperang jadi 2, Badan Penanggulangan Bencana secara lahir dan batin, begitu loh. Lebih baik diperang menjadi 2 kalau menurut saya gitu. Oh, itu ada anggarannya bagi orang-orang yang ibaratnya mau betul-betul memikirkan spiritual Nusantara. Saya yakin asal hanya cukup untuk medang cara dan udut dan kebutuhan ala kadarnya gitu. Kalau spiritualis yang sejati maksud, sehingga tidak sia-sia lah cara lahirnya. Kalau evakuasi, batinnya mendoakan dan mohon petunjuk, mungkin akan ada wabah apa lagi di sudut mana, lalu kita kesiapannya seperti apa, kalau bisa ditangkal begitu loh. Jadi nggak berdele-dele yang demikian maksud saya. Saya rasa demikian, terima kasih.